Resesi global itu kayak masa-masa susah di dunia ekonomi yang pengaruhnya sampai ke banyak negara. Resesi ini rumit dan bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah, ada beberapa tanda penting yang dipakai para ahli ekonomi untuk tahu kalau lagi ada resesi global. Salah satunya adalah penurunan produk domestik bruto global atau PDB. PDB itu kayak alat ukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Kalau PDB global turun selama 2 periode berturut-turut, biasanya itu tanda kuat adanya resesi. Tanda lainnya adalah penurunan perdagangan internasional. Resesi sering bikin permintaan barang dan jasa berkurang, dan ini bisa bikin perdagangan global jadi lesu. Soalnya negara-negara jadi lebih ragu buat impor barang saat ekonomi lagi nggak pasti. Terakhir, resesi juga sering diikuti dengan tingginya angka pengangguran. Saat bisnis susah payah menghadapi permintaan yang menurun, mereka mungkin terpaksa merumahkan karyawan. Ini bisa bikin ekonomi makin terpuruk, karena orang yang nganggur jadi punya uang lebih sedikit untuk belanja, dan akhirnya permintaan makin berkurang. Ada yang bilang kalau resesi global itu terjadi berulang-ulang seperti siklus. Ini masih jadi perdebatan. Ada ahli ekonomi yang percaya ada buktinya, ada juga yang bilang resesi itu kejadian acak yang nggak bisa diprediksi. Yang percaya, siklus ekonomi biasanya nunjukin data sejarah, yang kayaknya nunjukin pola resesi terjadi secara berkala. Misalnya, beberapa analis nemuin siklus 13 tahunan dalam kegiatan ekonomi global, dengan resesi besar terjadi di tahun 1975, 1987, 2001, dan 2009. Tapi ingat ya, bukti ini belum tentu benar sepenuhnya. Ekonomi global itu sistem yang rumit dan susah buat misahin faktor-faktor tertentu yang mungkin jadi penyebab siklus ini. Lagi pula, ada banyak penurunan ekonomi lain yang nggak cocok sama pola 13 tahunan ini. Walaupun siklus ekonomi yang teratur masih diperdebatkan, yang jelas ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan kemungkinan resesi global. Penting banget buat pemerintah dan pebisnis untuk paham faktor-faktor ini, biar mereka bisa siap-siap menghadapi kemungkinan resesi dan mengurangi dampaknya. Salah satu faktor utamanya adalah ketidakstabilan keuangan global. Sistem keuangan global itu saling terhubung, jadi masalah di satu tempat bisa cepat nyebar ke tempat lain. Ini kelihatan banget waktu krisis keuangan 2008, yang awalnya dipicu oleh masalah di pasar perumahan Amerika Serikat, tapi cepat banget nyebar ke negara lain lewat instrumen keuangan yang rumit. Faktor lainnya adalah ketidakstabilan geopolitik. Perang, kerusuhan politik, dan sengketa perdagangan bisa mengganggu perdagangan dan investasi global, bikin ekonomi nggak pasti, dan mungkin memicu resesi. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung adalah contoh nyata gimana krisis kesehatan global bisa punya dampak ekonomi yang luas. Selain itu, kebijakan ekonomi yang nggak berkelanjutan di suatu negara juga bisa bikin ekonomi global menurun. Misalnya, utang pemerintah yang berlebihan, inflasi yang tinggi banget, atau gelembung aset bisa bikin ketidakseimbangan yang akhirnya perlu dikoreksi. Kalau krisis kayak gini terjadi di negara-negara ekonomi besar, dampak besar di seluruh dunia. Ingat dan teori, peran orang-orang elit global, kayak orang kaya, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional, saat krisis ekonomi itu sering dibahas. Ada yang bilang mereka punya tanggung jawab untuk pakai sumber daya dan pengaruhnya buat ngurangin dampak negatif resesi dan bikin pemulihan ekonomi yang lebih adil. Ada juga yang bilang kalau elit global sering dapat untung dari krisis ekonomi, pakai kekayaan dan kekuasaannya buat beli aset dengan harga murah dan memperkuat kendali mereka atas ekonomi global. Ada teori konspirasi yang bilang kalau elit global sengaja bikin krisis buat keuntungan mereka sendiri. Tapi buktinya sering nggak jelas. Apapun niat mereka, yang jelas elit global punya pengaruh besar atas ekonomi global dan sering ada di posisi untuk nentuin gimana cara menghadapi krisis ekonomi. Pengaruh ini bisa macam-macam, kayak melobi pemerintah untuk kebijakan yang menguntungkan mereka, ngasih bantuan keuangan ke negara-negara yang lagi susah, atau membentuk opini publik lewat media yang mereka kendalikan. Intinya, peran elit global dalam menghadapi tantangan ekonomi itu rumit dan banyak sisinya. Mungkin ada yang beneran mau bikin dunia stabil dan sejahtera, tapi mungkin juga ada yang lebih mentingin kepentingan mereka sendiri.
yang malah bisa bikin kesenjangan ekonomi makin parah. Isklai Shinggit sorry, Aunt Sui Bukti.